0870320127. Saya di sini akan menjelaskan tentang progres tugas besar Sistem Informasi Perencanaan, di mana tema yang kita ambil itu adalah ruang terbuka hijau. Sebelumnya, saya memohon maaf karena rekan saya Rani Indah Sri Safitri berhalangan untuk mengikuti video karena bermasalahan dengan jaringan dan kameranya. Nah, langsung aja masuk ke materinya, di mana secara umum ruang terbuka hijau itu adalah ruang terbuka atau open space, merupakan ruang yang direncanakan karena kebutuhan akan tempat-tempat pertumbuhan dan aktivitas bersama di udara terbuka. Ruang terbuka atau open space, ruang terbuka hijau atau RTH, ruang public space mempunyai pengertian yang hampir sama. Secara teoritis yang dimaksud dengan ruang terbuka atau open space adalah ruang yang berfungsi sebagai wadah atau kontainer untuk kehidupan manusia, baik secara individu maupun berkelompok, serta wadah makhluk lainnya untuk hidup dan berkembang secara berkelanjutan atau UPR yang dimana tertera dalam UPR nomor 24 tahun 1992, suatu wadah yang menampung aktivitas manusia dalam suatu lingkungan yang tidak mempunyai penutup dalam bentuk fisik. Ada salah satu alasan kenapa kita memilih ruang terbuka hijau karena di Kota Bandung sendiri terhitung ruang terbuka hijaunya makin kesini, makin waktu ke waktu bisa dikatakan semakin sedikit dan mengakibatkan beberapa isu gitu. Lalu wilayah studi kasus yang kami pilih adalah Kecamatan Ujung Berung, di mana Kecamatan Ujung Berung ini terdapat 5 kelurahan, yaitu Pasir Rendah, Cigending, Pasirwangi, Pasir Jati, Pasangrahan, di mana 5 ini memiliki kondisi lahan yang bisa dikatakan di bawah kaki gunung, tapi sering terjadi banjir. Itulah kenapa kita mengangkat permasalahan banjir yang mengangkut dengan RTH di Kecamatan Ujung Berung ini, di mana dengan berikut deskripsi dari Ujung Berung. Nah, isu-isu permasalahan dan alasan mengambil suatu kasus ini, di mana isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah. Isu strategis merupakan tantangan dan potensi dalam pembangunan ke depan, di mana yang kita perhatikan bahwa sering terjadinya banjir, lalu kurangnya lahan terbuka, di mana perumahan di sana itu sangat padat, lalu tidak baiknya das yang ada, terus kurangnya RTH, pepohonan yang kurang baik, pertumbuhan penduduk yang sangat pesat tetapi kondisi RTH yang sangat minim, lalu curah hujan yang pastinya sangat tinggi apalagi di bulan-bulan seperti saat ini, di mana apabila dilihat dari data BPS yang kita dapatkan dari BPS Kota Bandung, bahwa jumlah penduduk Kecamatan Ujung Berung menurut kedua jenis kelamin dari kelima kelurahan yang ada hampir berjumlah sekitar 50.000, hampir sekitar 50.000 penduduk. Bahkan dikatakan itu sebagai daerah yang padat dengan penduduknya. Dengan keadaan yang padat seperti itu, dilihat dari kondisinya, kondisi pohon-pohonnya pun tidak banyak gitu. Bahkan perbandingan bisa 2:10, bahkan 1:10. Hal ini tidak wajar untuk sebuah daerah. Baik secara nanti apabila suatu daerah tidak memiliki RTH yang baik, akan mengakibatkan pada kurang baiknya penghasilan oksigen, penyerapan CO2 yang kurang baik, dan apalagi yang namanya pepohonan itu bisa menahan yang namanya banjir. Nah, ada beberapa tahapan progres dalam tugas sistem informasi perencanaan ini. Jadi yang pertama menentukan judul dan membuat timeline. Terus yang kedua
adalah mencari kajian yang serupa atau diskusi. Terus yang ketiga adalah membuat peta PPT makalah. Sejauh ini makalah belum kita lakukan sejauh mungkin karena eh, belum terperinci terperinci lagi. Nah, dari kesimpulan eh, dari apa yang sudah kita observasi melalui data-data sekunder, di mana akan berkemungkinan terjadinya banjir bandang apabila tidak bagusnya RTH di daerah Kecamatan Ujung Berung ini. Lalu dari artikel yang kita kutip juga bahwa tingkat hujan yang sangat tinggi menjadi salah satu penyebab banjir di daerah Ujung Berung. Bahwa kejadian hujan yang terjadi pada saat banjir bandang yang pertama merupakan yang sangat ekstrim, di mana dapat mencapai kala ulang 88 tahun untuk durasi 1 jam, dan kala ulang 30 tahun dengan menggunakan data hujan harian. Kejadian banjir bandang kedua merupakan kejadian hujan yang terkecil dari ketiga kejadian tersebut, di mana hanya memiliki kala ulang 3 tahunan. Dan untuk kejadian banjir bandang ketiga memiliki kejadian hujan yang sedikit lebih tinggi, yaitu memiliki kala ulang 5 tahun untuk durasi harian dan kala ulang 25. Dari dari data sekunder yang kita dapatkan, kita dapat menyimpulkan bahwa Kecamatan Ujung Berung ini memiliki kondisi RTH yang kurang baik, dan sehingga menyebabkan mudahnya terjadi banjir, apalagi banjir bandang. Banjir sangat mudah terjadi pada saat musim hujan seperti saat ini, di mana ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk membenahi daerah Kecamatan Ujung Berung ini, seperti mulai menanami pohon-pohon kecil, lalu seperti menciptakan suatu taman kecil di tiap perumahan, kecil-kecil untuk setidaknya menumbuhkan suatu oksigen dan ada suatu pengikat CO2-nya. Mungkin hanya hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila kurang detail dan kurang sempurna dalam penyampaian materi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.